Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita belajar dari bilangan 17. Saya akan bacakan bilangan 17 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Bilangan 17. Tongkat Harun berbunga. Ayat yang pertama, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin suara saya jelas? Shalom. Oke. Ya, saya ulang. Di tempat saya nge-freeze soalnya. Tongkat Harun berbunga. 1. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka setiap pemimpin mereka harus memberikannya, satu suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. 5. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Dan Musa berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, amin. Hari ini kita mau belajar dari bilangan 17. Bilangan 17 ini sebelum kita belajar dari bilangan 17, saya ajak untuk melihat latar belakang cerita di bilangan 17. Saya singkat saja mulai dari bilangan 11. Bilangan 11 itu bangsa Israel komplain, ngomel. Dia minta daging. Dia minta komplain, dia minta daging. Musa stres. Usul sama Tuhan, minta diangkat pemimpin-pemimpin baru untuk berbagi beban. Itu di bilangan 11. Terus Tuhan mencurahkan sebagian roh Tuhan diberikan kepada 70 pemimpin. Itu bilangan 11. Bilangan 12, setelah ada pencurahan Roh Kudus gitu ya, mungkin Pentakosta waktu itu gitu. Nah, Miriam merasa dapat urapan yang sama dengan Musa, melakukan kudeta. Miriam didukung oleh Harun melakukan kudeta. Itu bilangan 12. Alasan kudeta, dia komplain, dia ngeluh, komplain karena Musa menikah dengan orang Kus. Nah, bilangan 13 itu ada perwakilan tiap-tiap suku disuruh mengintai. Bilangan 14 bangsa Israel ngomel lagi, dia ngeluh lagi.
mendengar informasi yang dibawa oleh 10 pengintai. Nanti kita akan mati di tanah Kanaan, gitu ya. Terus bilangan 15 tentang korban, bilangan 16 lagi-lagi bangsa Israel ngeluh, komplain, tidak puas atas kepemimpinan Musa dan Harun. Kudeta lagi. Korah, Datan, Abiram memanfaatkan panggung karena bangsa itu tidak puas dengan pemimpinnya. Itu bilangan 16. Kita lihat runtutan ceritanya, ngomel, komplain. Nah, bilangan 17 ini Tuhan berupaya. Kita sudah dengar tadi ceritanya bahwa Tuhan berupaya untuk mengukuhkan kepemimpinan Musa dan Harun. Nah, Tuhan bicara, ayo kalau kalian meragukan kepemimpinan Musa dan Harun, ini, ayo pilihan ulang. Kalau kamu nggak percaya bahwa Musa dan Harun itu Tuhan yang pilih, ayo setor. Tongkat di setiap suku setorno. Bawa ke hadapan Tuhan. Nanti lewat tongkat itu kamu akan tahu siapa yang dipilih Tuhan. Bilangan 17 ayat 5 itu kan. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah yang akan bertunas. Ini perhatikan. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepadamu, sehingga tidak usah kudengar lagi. Nah, tujuannya Tuhan, maksud hati Tuhan untuk meredakan sungut-sungut bangsa Israel, untuk meredakan bangsa Israel dari ngomel, gitu kan. Nah, tetapi kita perhatikan, bilangan 17 ayat 8 sampai 10, coba kita perhatikan. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas dan mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga, dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar ke hadapan Tuhan, dari hadapan Tuhan kepada seluruh bangsa Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Nah, diulang lagi di ayat 10, Tuhan berfirman pada Musa, kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan bagi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga, ini tujuan Tuhan, engkau mengakhiri sungut-sungut mereka, dan tidak kudengar lagi supaya mereka jangan mati. Jadi, mengakhiri, kalau bangsa Israel itu berhenti bersungut-sungut, tidak didengar Tuhan sungut-sungut lagi, mereka tidak akan mati. Saya lompat ayat 12, tapi dengar ini apa yang menjadi respon orang Israel. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semua akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscaya ia akan mati. Haruskah kami habis binasa? Nah, dari bilangan 17 ini kita belajar sekali lagi. Bahkan Tuhan, dalam tanda kutip ya, bahkan Tuhan sendiri tidak sanggup menghentikan manusia dari ngomel, dari komplain, dari ngeluh. Bahkan Tuhan sendiri nggak sanggup, dalam tanda kutip gitu ya. Kalau dulu pikir Musa ya, ini kan usulan dari Musa. Oh, kalau dikasih urapan yang sama seperti saya, kalau mereka diurapi, kalau mereka dapat roh Tuhan, mereka agak ngomel, tetap ngomel. Bilangan 17, Tuhan kasih mujizat, juga tetap ngomel. Rupa-rupanya manusia ini tidak akan pernah berhenti ngomel kalau dari dalam diri manusia tidak memutuskan untuk berhenti ngomel. Nah, ini saya mau cerita ulang. Ada ilustrasi yang bagus yang saya dengar dari Pastor Guana Tanjung tentang si kembar, si ceria dan si murung. Ini yang datang khotbahnya Guana Tanjung beberapa tahun yang lalu pasti masih ingat. Saya ceritakan ulang. Nah, si ceria dan si murung. Nah, ada seorang kaya raya ini memiliki 2 anak. Satu si ceria, satu si murung. Nah, si ceria ini menghadapi segala sesuatu itu selalu sukacita, ceria gitu ya. Nah, si murung kebalikannya. Di setiap kesempatan, di setiap situasi,
selalu terlihat murung. Nah, pada suatu saat, pada waktu mereka ulang tahun, papanya ini iseng. Saya pingin mencoba supaya si ceria ini jadi murung, dan si murung ini jadi ceria. Papa ini mikir hadiah apa yang cocok ya, yang bisa buat si ceria murung dan si murung ceria. Nah, setelah pikir, nah nemu ide. Pada waktu hari ulang tahun, papanya datang ke si murung. Papanya ini ingat bahwa si murung ini dia itu suka iPhone terbaru, suka handphone terbaru, suka gadget lah. Sesuatu hal yang tentang teknologi, tentang handphone dia suka. Papanya beli iPhone terbaru, paling canggih, kasih bungkus, kasih hadiah ke si murung. Ini kan kamu ulang tahun hari ini, nih papa kasih kado. Oh, terima kasih pak. Dengan muka datar biasa, dibuka, buka dong, dibuka. Setelah dibuka, dilihat, weh, ini handphone yang saya idam-idamkan. Ternyata papa baik ya, papa kasih saya gitu ya. Mulai ceria, papanya senang, wah berhasil nih, sukses si murung jadi ceria ini. Tapi cuman 5 menit, tahu-tahu si murung ini murung lagi. Loh, kenapa kok raut mukamu berubah? Iya pak, terus tak pikir kalau punya handphone baru, tak bawa ke sekolah, nanti dilihat sama teman-teman, dipinjem, jatuh, berat semua pak. Aduh, susah lagi, murung lagi. Loh, papanya aduh, gagal ini. Ya sudahlah, ditinggal, gagal. Si murung, tetap komplain, tetap ngomel. Kembali ke si ceria dia. Dengan kado yang sama diberikan pada si ceria. Kamu kan hari ini ulang tahun, ini kadomu. Wah, terima kasih pak, dengan gaya cerianya dia. Ayo buka. Dibuka, hadiahnya dibuka, ternyata tai kuda. Sesaat dia pikir, mukanya jadi murung, dia lihat, kok tai kuda? 5 menit kemudian, langsung sukacita. Wah pak, terima kasih. Papa baik. Papanya bingung. Ini dikasih tai kuda kok jadi ceria ya. Ini tai kudanya ada, pasti kudanya ada. Ayo pak, sekarang kudanya di mana? Papa kok tahu kalau aku ingin kuda? Nah, dari cerita Pak Guana Tanjung ini saya jadi terbuka. Orang itu kalau memang dasarnya ceria, dasarnya suka mengucap syukur, dasarnya menghadapi segala sesuatu dengan ceria, di mata dia pasti akan ceria. Dan saya yakin ketika si papa itu iseng memberikan tai kuda, ketika anaknya sukacita, beriman dapat kuda, papanya pasti nggak tega, pasti diberikan kuda beneran. Nah, ini sama-sama kita sekarang. Kita mau jadi orang yang seperti apa? Kalau kita ini si murung gitu ya, kita ini suka komplain tiap hari, kita hanya bisa melihat keburukan aja. Kan si murung kan begitu kan? Si murung itu sangat jago untuk melihat kekurangan. Sangat jago untuk melihat masalah. Sangat jago untuk melihat segala sesuatu yang jelek-jelek. Itu si murung. Nah, kalau si murung nggak mau merubah diri, ya hidupnya tidak akan pernah bahagia. Ya sehari-hari ya begitu-begitu aja. Jangan minta, misalkan kita ini si murung ya, saya ini si murung, jangan pernah minta kita berubah dari orang lain. Karena itu tidak bisa. Bangsa Israel punya sifat komplain, punya sifat buruk, sifat murung gitu ya. Musa ingin merubah, Musa tidak bisa. Bahkan Tuhan keluarkan mujizat untuk merubah, juga tidak bisa. Karena sifat itu hanya bisa hilang kalau dari dalam dirinya ingin berubah. Perubahan dari luar sifatnya sementara saja. Karena takut, ya weslah berubah. Karena sungkan, karena apapun. Tapi begitu takutnya hilang, balik lagi. Murung lagi. Ngomel lagi. Satu-satunya cara, ganti kacamatamu.
Ini ya. Pertama kali kalau kita memang jago untuk melihat sebuah masalah dengan kacamata negatif, kita ganti. Kita harus rubah diri kita, pakai kacamata kebenaran. Rubah. Cara pandang kita rubah. Kacamata kita pasang dengan yang baik. Contohnya tai kuda tadi. Apa sih kebaikan dari tai kuda? Tidak ada. Ketika kita lihat begini ya, tai kuda, buruk semua. Tapi kita ketika pasang kacamata ucapan syukur, kita pasang itu, kita bisa melihat ke depan. Kalau tainya ada, berarti kudanya juga ada. Gitu kan? Kita lihat. Nah, tetapi kalau yang si murung, iPhone, semua hal yang bagus ada di situ, fasilitas lengkap dan sebagainya. Tapi kalau dia lihat pakai negatif, pasti ketemu. Keburukannya iPhone pasti ketemu. Ada 1001 macam alasan untuk ngomel pasti. Tapi kalau kita pakai hanya lihat yang positif, hanya lihat yang bagus, hanya lihat dengan kacamata iman, kita akan hanya lihat kebaikan aja. Kita 2 tahun ini dilanda COVID. Apa baiknya dari COVID? Kita bisa temukan itu. Pakai kacamata yang benar kita bisa temukan. Saya ini, kesaksian hidup saya ini pengucap syukur ada COVID. Loh kok bisa? Iya, gara-gara COVID, untuk pribadi saya ya, gara-gara COVID, sekarang ini pendeta-pendeta itu buka kelas Bible study-nya lewat IG, lewat Facebook, lewat YouTube. Wah, saya sih seneng banget. Kenapa saya bisa belajar hanya di rumah? Kalau dulu misalkan gitu ya, saya ingat zaman-zaman dulu kalau ada seminar, ada Bible study yang kita harus ke Surabaya. Saya dulu harus ada kayak SKGI, harus belajar sesuatu yang baru, harus datang ke Surabaya, meluangkan waktu dari pagi sampai sore. Sekarang nggak perlu, nganggur, buka YouTube, dengar rekamannya, selesai, kita bisa belajar. Sekolah, ya gitu. Ternyata sekolah nggak perlu datang ke gedung sekolah, bisa sekarang. Ada hal-hal positif. Selain kalau kita buka kacamata positif, kita lihat hal-hal negatif, ya banyak. Takut sakit, takut mati, takut masuk rumah sakit, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pasang, ada kok kebaikannya. Contoh lagi, misal ya, ini dari setiap omelan, dari setiap komplainan orang, ini ada timbul peluang. Perhatikan, pada suatu saat ada orang A, B, C, gitu ya. Orang B ini, orang A lagi duduk di taman, orang C lagi duduk di taman, orang B lagi ngantri makanan yang kekinian. Ya, orang B ngantri, dia orang B yang cukup punya duit, ada boba yang terbaru, ada boba yang lagi kekinian, ngantri dia panjang. Waktu ngantri dia komplain, aduh panas-panas, lama ngantrinya, ini pelayanannya lama, komplain dia. Murah sih murah, cuman 10.000, tapi ngantrinya panjang banget begini, aduh, komplain dia. Didengar sama si A. Oh ya, ada orang komplain di sana. Si C di sebelah komplain juga. Aduh, hari siang-siang gini, panas-panas gini, dari pagi cari kerja nggak dapet, nanti pulang bawa apa, komplain, dia dengar komplain. Nah, timbul ide si A ini, si B komplain, si C komplain. Nah, coba si A datang ke si B. Kamu komplain nih, kamu mau beli berapa sih? Saya mau beli 10 boba nih buat di rumah, tapi ini panjang lama, panas lagi, nggak betah saya di sini. Oh ya sudah gini, kamu kasih deh. Kamu mau ndak bayar 10.000, tak antriin, kamu ndak usah ngantri, aku yang ngantriin ganti kamu. Iyalah boleh, daripada aku panas-panas di sini. Tolong dong antriin 10 ya, pesanannya ini. Beres. Udah, dia pergi ke tempat duduk, cari tempat yang teduh,
ganti si A yang antriin dengan upah 10.000. Nah, si A datang ke si C, dipanggil dia. C, sini. Kamu kan dari pagi nggak ada kerjaan toh, ngomel aja toh. Iya. Nah ini, kamu daripada duduk di sana nggak jelas. Nih, aku upah 7.000, antriin dong. Nanti belinya ini ya, sudah saya catat. Oke, antriin. Siap, nanti kalau selesai gantung saya. Oke, ganti si C. Lumayan nih dapat 7.000. Ngantriin. Nah, si A duduk. Si C selesai, si E kasih ke A kasih ke B. Nah, apa yang kita bisa tarik dari pelajaran ini? Dari setiap orang yang komplain, dari setiap orang yang ngeluh, ada timbul peluang bagi orang untuk mendapatkan sesuatu. Si A diam-diam dapat 3.000 rupiah hanya untuk mempelantarkan orang komplain A ke orang komplain B. Orang komplain B ke komplain C. Bukankah itu yang Gojek sedang lakukan sekarang ini? Memfasilitasi orang komplain B, memfasilitasi orang komplain C. Gara-gara orang Israel ngomel, Musa dan Harun dapat mujizat Tuhan. Kalau mereka nggak ngomel, Musa dan Harun nggak dapat mujizat. Nasib orang ngeluh, nasib orang ngomel cuma satu, yaitu susah. Nasibnya orang ngomel cuma satu, susah. Sedih, susah. Nasibnya orang yang bisa memakai kacamata yang baik, bisa melihat peluang, dapatnya banyak. Hatinya bisa sukacita, Tuhan kasih mujizat, dapat peluang kerja baru, disayang Tuhan, banyak. Hanya perlu dari kacamata negatif kita pakai ke kacamata yang benar. Hanya perlu itu aja. Nah, sekarang pilihan di tangan kita. Kita mau jadi si murung yang melihat segala kejadian dengan kacamata negatif, atau kita mau jadi si ceria, selalu mencari kebaikan di antara yang jelek-jelek. Rubah, cara pandang kita rubah. Ayat terakhir, buka Filipi 4, ayat 4 sampai 5. Filipi 4, ayat ke-4 sampai ke-5. Filipi 4, ayat ke-4 sampai ke-5. Saya bacakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ingat, Paulus pada waktu nulis ini dia dalam penjara. Tidak ada alasan untuk bersukacita, tapi dia ngomong, bersukacitalah. Hendaklah kebaikanmu, kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Orang yang ngomel, orang yang komplain itu selalu khawatir tentang apapun juga. Khawatir kepanasan, khawatir susah, khawatir besok kena COVID, khawatir masuk rumah sakit, itu bakalnya orang ngomel, khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dengan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, kacamatanya dipakai. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu yang kita izinkan untuk melintas di otak kita, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Hanya itu saja yang kita izinkan untuk melintas di pikiran kita. Itu saja. Tidak ada yang lain. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka
Kalau kita melakukan semuanya itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kalau otak kita, kalau pikiran kita, kalau kacamata kita hanya yang tersebut itu, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, patut dipuji, maka damai sejahtera hidup kita semuanya akan ceria, akan happy. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Bu Gembala. Shalom. Terima kasih. Sukacita. Sukacita. Amin. Betul, saudara. Iya. Orang sungguh tuh tambah sakit, tambah susah, tambah murung, tambah sedih. Tambah cepot-cepot. Kan negatif, ya tambah susah. Tapi kita mau rubah hari ini. Amin. Terima kasih Tuhan, sehingga damai sejahtera Allah menyertai kita. Shalom, shalom, damai Allah. Sekarang salam, shalom, damai Allah. Puji Tuhan. Mendengar merpati berkatilah kau berkat Amin. Sukacita diberkati. Amin. Diberkati Tuhan. Dicintai Tuhan. Amin. Kasih Van, Tuhan memberkati. Memang hidup ini harus mengucap syukur. Amin. Bahkan Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 11 mengatakan bersukacitalah senantiasa. Itulah yang dikehendaki Allah. Amin. Itu. Nek orang melakukan apa yang kehendaki Allah, Matius 7 ayat 21, bukan Tuhan, bukan orang yang berseru Tuhan masuk kerajaan sorga, tapi orang yang melakukan kehendak Amin. Amin. Bersyukur. Ayo pendoa, syafaat,